Drama tersanjung berakhir tersandung. Betapa semangatnya kita ketika 5 tahun lalu dicanangkan sebuah program pengadaan alutsista strategis dan bergengsi. Mimpi untuk mendapatkan jet tempur mutakhir Sukhoi Su-35S menjadi catatan perjalanan panjang dengan harap, dengan sukacita, dengan bangga, dengan damba berakhir dengan hampa. Sebuah drama yang banyak menyita perhatian kalangan forum militer tanah air, menjadi forum diskusi yang hangat, menjadi harapan sejuta umat, dinanti dengan segala hormat, dirinci detail prosesnya dengan cermat. 5 tahun lewat akhirnya tamat, karena Catsa mau melumat. Dibilang gondok sudah pasti, sebab inilah sebuah proses pengadaan alutsista yang paling bertele-tele. Anggaran sudah disediakan jauh-jauh hari. Sudah satu suara antara Kementerian Pertahanan dan TNI. Sudah dibuatkan rumah skuadronnya di Iswahyudi. Sudah disiapkan pilot-pilotnya. Sudah dititipkan 3 Sukhoi Su-27 di Iswahyudi agar pilot tidak bengong terus. Begitu tersanjungnya episode drama ini, tentang sebuah harapan kebanggaan, tentang marwah dirgantara, tentang martabat teritori, tentang daya gentar dan getar. Tetapi akhirnya justru digentarkan dan digetarkan Catsa Paman Sam. Undang-undang Catsa Amerika Serikat mengharamkan siapapun yang beli alutsista Rusia akan dilibas dan digilas. Begitulah, dan tanda-tanda itu sejatinya sudah mulai terlihat pada ratas di kantor Menko Polhukam beberapa waktu lalu. Seusai rapat, tiba-tiba para menteri menjadi pelit bicara. Yang terdengar hanya kalimat demi pertimbangan geostrategis dan geopolitik, nggak ada lanjutan kalimat lain. Artinya, dengan begitu, selama 5 tahun ini tidak menghasilkan apa-apa. Jika ada penggantinya pun, misalnya jet tempur Rafale akan membutuhkan 3 tahun lagi, atau jika disetujui dapat diganti dengan F-35, masih butuh durasi 5 tahun lagi, benar-benar tersandung. Meski begitu, kita percaya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang cepat mengambil keputusan. Toh soal proses pengadaan Su-35 itu tidak dalam wilayah kendalinya. Dia hanya berada di hilir yang menerima proses akhir. Kita meyakini Prabowo akan ambil langkah strategis yang cepat dan cermat. Maka harapan kembali kita suarakan agar proses pengadaan jet tempur Rafale segera dipercepat. Paling pantas dan cepat menjawab tekanan Uwak Sam adalah membeli puluhan jet tempur Dassault Rafale. Kalau perlu salib saja dengan proses pengadaan jet tempur F-16 Viper yang sekarang sudah hampir final. Pelajarannya adalah bukan karena soal duit, tetapi proses yang bertele-tele. Seandainya bisa diselesaikan 2 tahun sejak 2015, maka kita tidak sampai pada pemberlakuan Catsa. Dan hari ini sudah bisa menyaksikan jet tempur penggentar Sukhoi Su-35 benar-benar tersandung dan gigit jari. Pesan kuat untuk kita, untuk Menteri Pertahanan Prabowo, percepat semua proses pengadaan alutsista. Nggak usah dibikin ribet, duitnya ada kok. Sebab sudah disediakan dana on call beli banyak Rafale. Segera taken over. Lanjutkan dengan Goin, sambut ajakan Raja Belanda untuk buat kapal perang setara Iver, yaitu Omega. Udah gitu aja. Masih gondok sama Wak Sam, benci tapi rindu dan dibutuhkan. Mau dilawan dia jawara, dan sewaktu-waktu bisa jadi payung untuk konflik laut Cina Selatan. Itu yang disebut kantor Menko Polhukam. Demi kepentingan geostrategis dan geopolitik, kita mengalah saja sambil memakai wajah santri Pak Mahfud MD. Bagaimana menurut kalian? Cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel S3 Militer agar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi seputar militer dari channel ini.